Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Ketemu kembali dengan Ajar Pipo Londo di parade TPS UTBK yang ke-11. Kali ini kita akan membahas 4 buah soal, bro. 4 buah soal itu adalah, ini soal pertama, ini soal kedua, ini soal ketiga, dan ini soal keempat. Keempat soal ini sudah saya berikan di parade TPS episode yang ke-10 dengan harapan kalian mengerjakan terlebih dahulu sebelum melihat pembahasannya yang sekarang ini. Oke, sekarang keempat soal ini akan saya bahas. Saya mulai dari nomor 1 tentang logika matematika. Menarik kesimpulan, bro. Nah, teorinya saya berikan ya, tentang menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan di dalam matematika, dalam logika matematika itu ada beberapa macam ya. Pertama, namanya modus ponens. Kedua, modus tollens. Dan ketiga, silogisme. Modus ponens itu seperti apa? Misal ada pernyataan A maka B. Ini yang berlaku, ini premis ya, atau pernyataan yang berlaku. Ternyata A, maka kesimpulannya pasti B. Jika hujan, halaman basah. Ternyata hujan, berarti halaman pasti basah. Itu kesimpulannya. Modus tollens. A maka B tidak B. Kesimpulannya tidak A atau negasi A. Jika hujan, halaman basah. Halaman tidak basah, pasti tidak hujan. Seperti itu. Silogisme. A maka B, B maka C. Ini nyambung ya. Kesimpulannya berarti jika A, jika ini pasti akan B akan C juga akhirnya, bro. Berarti jika A maka C. Berikutnya saya tambahkan beberapa, yaitu ini A atau B. Ternyata tidak A. Kesimpulannya apa? Bedakan antara dan dengan atau ya. Dan itu harus berlaku di keduanya, bro. Di keduanya. Misalnya A dan B itu berlaku, berarti A-nya berlaku, B-nya juga harus berlaku, harus dua-duanya. Kalau atau tidak, atau itu minimal berlaku di salah satunya. Artinya harus ada yang berlaku, tidak boleh dua-duanya tidak berlaku. A atau B, berarti harus ada yang berlaku. Kalau A nggak berlaku, harus B yang berlaku. Kalau B nggak berlaku, berarti harus A yang berlaku. Nah, ini atau. Berarti kan minimal harus satu yang berlaku. Jika A tidak berlaku, berarti harus B. Nah, ini kan ternyata tidak A yang berlaku. Artinya ini nggak berlaku. Berarti B harus berlaku, bro. Berarti kesimpulannya B. B-nya berlaku. Seperti itu ya. Bisa juga kita pakai ekuivalensi. Ya, ekuivalensi ini saya tuliskan lagi.
Sebelumnya ini sudah saya berikan ya di video parade TPS episode yang ke-9 kalau nggak salah. Ekuivalensi dalam matematika, A atau B itu ekuivalen atau sama nilainya dengan, kan harus berlaku salah satu. Jika A tidak berlaku kan berarti harus B. Nah kan jika maka seperti ini. A tidak berlaku berarti harus B. Nah seperti itu udah. A maka B ekuivalen dengan tidak B maka tidak A. Ini ekuivalen, sama ya. Urutan dibalik dan dikasih tidak di keduanya. Satu lagi ekuivalensi A maka B, sebetulnya ini dibalik dari atasnya ini. Nah ini menjadi sini, dibalik ya. Perhatikan, maka berarti nanti menjadi atau bro ya. Berarti menjadi atau. Kemudian kita lihat, ini kan jika maka, yang depan ini tidak A itu menjadi A. Itu kan artinya kita kasih negasi. Berarti kalau ini A, berarti nanti menjadi negasinya. Berarti negasi A. Berarti ini menjadi negasi A. Dan yang belakang, ini tetap B. Artinya yang belakang itu tetap. Berarti B-nya ini tetap ya. Nah, ini ekuivalensi. Kalau kita menggunakan ekuivalensi ini, maka A atau B ini menjadi, nah ini, tidak A maka B. Nah ini sama. Ternyata ini tidak A. Ya, ini ya, tidak A itu. Nah, ini kan modus ponen ini bro. Ini sama persis, nah ini sama persis ya. Berarti kesimpulannya harus ini. Kesimpulannya berarti ini B. Berikutnya, hati-hati untuk dua hal yang berikut ini. A maka B ini tidak A. Hati-hati, ini kesimpulannya bukan tidak B bro. Jika hujan, halaman basah. Ternyata tidak hujan. Halaman belum tentu tidak basah bro, hati-hati ya. Kenapa? Kalau saya siram berarti halaman kan basah. Artinya hujan itu bukan satu-satunya penyebab basah ya. Kalau hujan memang betul basah, tapi kalau tidak hujan mungkin ada penyebab lain yang menyebabkan basah. Jadi untuk kasus seperti ini tidak ada kesimpulan. Hati-hati, yang depan ini kalau turun tuh harus sama persis ini modus ponen namanya ya. Berikutnya ini juga hati-hati. A maka B ini B. Ini juga tidak ada kesimpulan. Bukan A loh ya. Jika hujan, halaman basah. Ternyata halaman basah. Ingat, hujan itu penyebab halaman basah, tapi dia bukan satu-satunya penyebab. Kalau halaman basah, belum tentu karena hujan. Mungkin ada penyebab lainnya. Ini juga tidak ada kesimpulan. Jadi, saya kasih kotak nih. Yang penting ini ya. Nah, menarik kesimpulan ini dia. Sebetulnya yang atau ini juga adalah modus ponen. Nah, tadi kan seperti ini. Atau bisa juga kita pakai ini tadi. Atau itu berarti minimal harus ada yang berlaku. Salah satu paling enggak ya. Sekarang kita ke soal. Jika yang mengajar adalah Pak Zen, maka, berarti ini jika maka bro. Yang mengajar adalah Pak Zen, ini saya anggap A. Maka tidak ada siswa yang berbicara, ini saya anggap B. Atau tidak B juga boleh, ini ada tidak ya. Tapi kalau B juga nggak masalah. Artinya kalau B itu tidak ada siswa yang berbicara, berarti negasi B itu kebalikannya, ada siswa yang berbicara. Pernyataan kedua, semua materi pelajaran tersampaikan atau, ini atau ya. Kan semua materi pelajaran tersampaikan kan belum ada di sini. Di sini bukan, ini bukan ya. Berarti kita kasih simbol yang lain, C.
Atau sebagian siswa berbicara, sebagian dengan ada itu sama. Nah, berarti kan segini. Berarti kan negasinya yang atas. Tadi yang atas ini B, berarti negasinya. Negasi B. Ketiga, ada materi pelajaran yang tidak tersampaikan. Itu kan kebalikannya ini, bro. Ya. Kebalikan semua materi pelajaran tersampaikan, ada materi pelajaran yang tidak tersampaikan. Negasi ini ya. Negasi sudah saya sampaikan di video Parade TPS episode yang ke-10. Kalian bisa lihat lagi. Berarti ini tidak C. Apa kesimpulannya? Nah, kita cari yuk. Nah, kita lihat ini bro. Yang ini dulu. Atau. Kan harus ada satu yang berlaku. Ya. Harus ada satu yang berlaku di antara C atau negasi B. Ternyata yang berlaku itu negasi C. Artinya ini tidak berlaku. Berarti ini harus berlaku ya. Berarti dari ini kesimpulannya negasi B. Masih ada di atasnya itu, yaitu A maka B. Perhatikan ini kan modus tolen ya. Nah seperti ini kan modus tolen. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau gitu negasinya A. Padahal A tadi yang mengajar adalah Pak Zen. Negasinya berarti yang mengajar bukan Pak Zen. D, bro. Ya. Oke, lanjut. Kita nomor 2. Jika A itu seperti ini, B seperti ini, A per B berapa, bro? A per B, saya tulis ulang ya. A-nya 5/2 dikurang 3/4 per B 2/3 ditambah 3/2. Ada dua cara. Pertama kita proses yang atas dulu. Penyebutnya disamain, kemudian dikurangi. Kemudian yang bawah kita proses, menyebut disamain, kemudian kita jumlah. Dan kalau sudah ketemu, kita bagi. Nanti mengubahnya menjadi perkalian dengan yang bawah, ini dibalik ya. Itu cara pertama. Saya lebih suka cara kedua. Cara kedua, kita hilangkan penyebutnya ini bro. Usahakan jangan ada pecahan dalam pecahan, kita hilangkan. Caranya gimana? Kalikan dengan KPK-nya. KPK dari 2, 3, dan 4 kasus ini ya. Berapa itu? 12. Berarti kita kali dengan 12. Kali 12 per 12. Ini boleh ya, karena 12 per 12 itu berapa? 1. Artinya bilangan ini kita kali dengan 1. Kan nilainya nggak berubah. Itu hanya teknik menghitung ya. Oke, kita hitung. 12 bagi 2 dulu. 6. Habis itu kali 5. 30. Nah, itu 30 ya. Dikurang 12 bagi 4. 3. Dikali 3 ini 9. Berarti dikurang 9 per yang bawah 12 bagi 3. 4 kali 2 8. Ditambah 12 bagi 2 6 kali 3 18. Dah, kita hitung. 30 kurang 9 21. 8 tambah 18 26. 21 per 26 yang D. Nah, lebih enak kan? Kita hitung pakai cara yang seperti ini, bro. Nomor 3. Jika A itu seperti ini, B seperti ini, C seperti ini, maka manakah hubungan yang benar antara A, B, C? Perhatikan antara A dengan B. Nah, ini sama. Perbedaannya, A itu yang segini itu ditambah 2/3. Sementara B ditambah 5/6. Perhatikan ini selisihnya 1. Selisihnya 1 ya. 5 dengan 6 selisihnya 1. Nah, teorinya ini bro. Untuk yang selisihnya sama, selisih antara penyebut dan pembilang sama ya. Ini maksudnya tuh selisih penyebut dan pembilang bro. Sama contoh, misalnya gini.
setengah. Ini kan selisihnya 1 tuh. 1 dan 2, 1. 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, dan seterusnya. Atau yang selisihnya 2. 1 dengan 3 misalnya gitu. 2, 4, 3, 5, 4, 6, 5/7, dan seterusnya. Itu ternyata bro, ternyata semakin angkanya besar, makin ke kanan makin besar tuh angkanya. Nilai pecahnya itu makin besar. Ternyata ini nilai pecahannya itu semakin besar. Semakin angkanya besar, dengan selisih yang sama antara pembilang dan penyebut, nilai pecahnya itu semakin besar. Kalau gitu, 2/3 dengan 5/6 besar mana? Angkanya kan besar 5/6. Berarti kalau gitu, yang ini lebih besar daripada yang sini. Berarti B lebih besar daripada A. Kesimpulannya berarti A yang kecil, B yang besar. Sekarang kita bandingkan dengan C. Membandingkan dengan C, kita lihat di B itu ada yang sama. Ini bro. Nah ini dia. Kan kemudian yang B itu ditambah 3/4, yang C itu ditambah 6/7. Kan selisihnya juga sama. Besar 6/7 ya. Alasannya kenapa? Karena angkanya besar 6 daripada 3. Besar 7 daripada 4. Berarti 6/7 itu lebih besar dari 3/4. Karena alasan ini tadi ya. Berarti C lebih besar daripada B. Atau B lebih kecil dari C. Nah, berarti kan kalau kita tulis B dengan A itu seperti ini hubungannya. Tapi B dengan C kan B lebih kecil dari C. Nah, seperti ini. Jadi jawabannya ini bro. A lebih kecil dari B, lebih kecil dari C, yang A ya. Seperti ini. Lanjut, nomor 4. Dari 3 tes yang sudah diikuti, John berhasil memperoleh nilai rata-rata 7. Dari 3 tes, rata-ratanya 7. Dari 3 tes seperti ini, 1, 2, 3 ini, rata-ratanya 7. Rata-rata 7 itu artinya apa bro? Artinya kalau dianggap sama, ini jika ya, jika dianggap sama, maka nilainya itu adalah 7. Berarti ini 7, ini 7, ini 7. Kalau dianggap sama. Kenyataannya ini bisa beda-beda. Tapi jika dianggap sama, maka nilainya itu adalah 7. Seperti itu artinya rata-rata ya. Jika secara keseluruhan terdapat 5 tes, berarti masih ada 2 tes lagi. John ingin memperoleh nilai rata-rata minimal 8. Berarti kelimanya ini minimal 8, rata-ratanya. Artinya apa? Kalau dianggap sama, berarti masing-masing nilainya 8. Nah gini, kalau dianggap sama berarti ini 8, 8, 8, 8 gini. Ini minimal ya. Maka minimal jumlah dari 2 tes tersisa. Berarti dari 2 ini jumlahnya berapa? Perhatikan, ini jumlahnya harus sama bro. Ya. Yang bawah 8, 8, 8, 5 kali kan berarti 5 kali 8 tuh. Berarti 40. Harus sama dengan jumlah yang atas itu. 7-nya 3 kali berarti 21. Ditambah yang ini. Anggap aja ini data ke 4 ya. Sama data ke 5 misalnya gitu. Nah yang ditanya tuh jumlah dari data ke 4 dengan data ke 5. Dah kan ketemu itu. Tinggal 40 dikurang 21. Berapa? 19 ya. Jawabannya yang B. Boleh juga kalau pakai rataan, 5 tes itu rataannya 8, gini. Adalah jumlah dibagi banyak. 3 tes rataannya 7, berarti kan 3 kali 7. Karena 7-nya 3 kali 7, 7, 7 gitu. Ditambah, masih ada 2 tes lagi. Data ke-4 sama data ke-5. Banyaknya data totalnya itu berarti 5. Ini kali silang kan 40 sama dengan 21 ditambah data ke-4 ditambah data ke-5. Nah, kan seperti ini. Sama saja ya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa terpahami dengan baik. Lihat kembali videonya berulang-ulang ya, supaya kalian makin paham
dengan tipe soal seperti ini. Kita review sebentar. Nomor 1, menarik kesimpulan. Tadi ada 3 ya. Modus ponen, modus tollens, silogisme. Kemudian saya tambahin lagi dengan yang ini, bro. Atau. Hati-hati dengan yang sini, ini tidak berlaku ya. Ekuivalensi kita ingat lagi seperti ini. Nomor 2, menghitungnya ternyata lebih mudah jika ada pecahan, perpecahan gini, kita hilangkan supaya tujuannya supaya tidak ada pecahan dalam pecahan. Nah, kita hilangkan ini, bro, 2, 4, 3-nya itu. Caranya kali dengan KPK ini per KPK-nya itu, ya. Nomor 3 tadi seperti ini, ya, yang kita dapat. Dan nomor 4 tadi ini rataan. Oke, bro. Selanjutnya untuk parade yang episode ke-12 yang akan datang, saya siapkan 3 buah soal. Ini soal pertama. Ini soal kedua. Ini soal ketiga. Saya harap kalian mengerjakan ketiga soal ini terlebih dahulu sebelum melihat pembahasannya di video yang akan datang. Oke, dukung terus video saya dengan memberikan subscribe, like, dan share ke orang-orang, bro. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.